Nia, briefing. Nia ikut briefing. Tapi kan kamu udah tiap hari siaran, Mas Dev. Ini bukan buat aku. Dia bikin list, Bo. Nama, nomor telepon, topik bahasan, alamat. Gunanya buat apa? Gue bilang gitu. Itu networknya aku dan networknya kamu. Jadi, kalau kamu keluar selesai bawa acara ini, lu punya a bundle of network, mantan tamu-tamu Diary Day, yang udah kenal lu bisa bawa, Bo. Jadi gue inget, aduh gue pengen nangis. Waktu dia hari terakhir selesai dari Diary Day, Menurut gue ya, semuanya sama loh pada akhirnya. It's just the platform aja yang berbeda. yes. Ya. Ya kan, kayak kemarin gitu. Kita meeting kan terus gini. Ini kayak TV ya sebenarnya. Iya. Cuma platformnya adalah di TikTok sama di YouTube. WhatsApp channel tuh adanya di mana ya? Nggak di situ. Sebentar ya guys ya. Sambil kita nunggu teman-teman semua untuk ada di nganu-nganu. Tararara. Dave udah ada nih dia. Oke, with this video you can invite viewers to join your live. Oke. Lah, masih di lock. Go live, continue your live progress. One more step before you can get more viewers, access more features, go live to no live. Go live on 3 separate days. Astagfirullahaladzim, apalagi nih? Host, check requirements. Astaga, kok belum bisa live? Hah? No, bukan unfollow. Lah? Dave, lo coba invite gue deh, Dave. David. Oh my god. Panik. Harus live dulu 3 hari berturut-turut baru bisa one more step before you can get more viewers, access more features, go live to no live, go live for 30 minutes, go live on 3 separate days. Kok waktu itu Dave bisa? Mulai penasaran. Kok waktu itu Dave bisa invite gue? Apa waktu itu gue invite-nya? Gue invite Dave. Waktu itu Dave nggak jadi hostnya. Dave dulu jadi co-host. Aku yang invite duet. Bener. Gimana nih kalau kayak gitu ceritanya? Jadi ternyata harus live dulu 30 menit selama 3 kali berturut-turut selama 30 menit baru kemudian aku bisa unlock. Oh gitu. Oke, jadi gini guys, kalau gitu aku stop dulu, berarti aku harus live pakai akunnya Iwet Ramadan ya. Jadi waktu itu sebenarnya yang invite aku, Dave siarannya pakai akun duet. Kalau akun duet mau siaran, maka akun duet harus siaran selama 30 menit dulu selama 3 hari berturut-turut. Oh gitu. Ya udah. Berarti itu di luar jam siaran pagi untuk siaran menggunakan akun duet. Jadi akun duet itu harus selama 30 menit siaran 3 hari berturut-turut. Baru bisa jadi host. Baru bisa invite orang untuk siaran. Oh gitu. Iya,
Baru ingat gue, jadi ada milestone tugas yang harus dipenuhin sebelum bisa hosting. Oh, padahal hosting ya, bukan siaran ya. Iya. Oh, Hosting. Kalau lu live sendirian bisa. Seingat gue bertingkat gitu karena waktu itu gue ngerjain barengan sama Erika di accountnya Bazar tuh 30 menit, nanti besokannya sejam. Jadi ada tugas, ada milestone yang harus dipenuhin gitu, Nek. Ternyata. oke lah kalau gitu ceritanya nanti gue live. Gue akan live dari Sabang. Sampai Merauke. Iya, Well, at least now we know. we learn something every day. Yes, nggak dicoba nggak tahu. Nggak kotor, nggak belajar. Becu cinta. Selamat pagi nih semuanya. Gimana kabarnya tembikar-tembikar pleret sekalian? Apakah tembikar-tembikar pleret semua tuh tidurnya nyenyak, makannya enak, udah sempet pup? Gimana? Hah? Kalau kalau tidur nyenyak, terus tugas-tugas sudah dikerjakan, bobo tuh jauh lebih menyenangkan. Kayaknya tuh you drift into your sleep very nicely. Betul sekali. Ya, Mas Dave tidur jam berapa? Kok mukanya seger banget? Kan semalam kita bubar bareng dari tempat Yentul. Bobok jam berapa? Jam 10 ya, gue agak kayak lama tuh winding down-nya. Oh, ada yang bilang katanya kalian kayak kembar identik. Kayak kembar tidak identik. Oh iya, kayak kembar tidak identik. Gitu Iya. ya katanya ya. Whatever you are guys, I love you both katanya gitu. Oh, Ateng bawa kayu, thank you. Kasih loh, kasih. Buat teman-teman, kayaknya banyak teman-teman yang baru bergabung nih ya. Selamat datang di Dave Iwet Siaran Pagi. Jadi setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat, kita live streaming di TikTok, Ya. kecuali tanggal merah ya. Nah, kalau teman-teman suka, di tap-tap layarnya, di-share konten ini ke teman-teman yang juga bisa menikmati supaya sama platformnya kita di notice dan diberikan kesempatan selalu untuk menyapa teman-teman dan berbagi cerita pagi-pagi. Banyak banget yang bertanya sama gue di kolom komen gitu ya. Kenapa brewoknya dicukur? Kenapa brewoknya dicukur? Kenapa brewoknya hilang? Kenapa? Lo mau tahu nggak? Bo, lo tahu nggak? Orang kumisan itu nafasnya nggak lega. Masa sih? Ih, Tergantung segondrong apa kali kumisnya. kemarin tuh lebat banget loh. Oh, Bo, rasanya kayak berdebu hidung lo. Beneran gue nggak bohong, Dev. ada yang bilang ini asma kali. Enggak. Atau Bo, beneran, Bo. Rasanya kayak udara yang masuk ke hidung lo tuh kayak ditahan-tahan gitu, kayak ada filternya. iya, gimana kalau lu punya kumis kumis sama jenggot kayak Abraham Lincoln? Ih, nggak bisa sih. Atau mungkin gini ya, emang hanya orang-orang di negara dengan iklim kering yang bisa punya brewok sama jenggot. Ada yang bilang gini, gimana punya kumis setebal Mas Adam Inul? Nah, Mas Adam kenapa gemuk? Karena nampung debu. Gemuknya bukan gemuk lemak, gemuk debu anjir. Gimana nih logikanya nih? Mah, Lu random banget anjir. lah urutannya kan lu bilang gitu. Kumis tebal, nampung debu. Terus lu nanya, lah Mas Adam kenapa gemuk? Ya, gue langsung menyimpulkan, karena berdebu. Oh, ini Mbak Inul sama Mas Adam, gimana? Makanya disulain kalau punya kumis, jadi nggak berdebu. Lu tahu sula nggak? Disisir deh, paling nggak disisir. Yang gue tahu nih, all you guys yang punya facial hair,
Sesekali tuh memang you need to trim it down supaya lu scrub kulitnya yang di bawah ini supaya dia nggak gatel dan nggak berketombe. Betul, betul. Jadi kemarin tuh gue udah nggak tahan banget. Jadi udah coba gue trim, cuman kayaknya gue tuh belum jago ngetrim ya. Terus akhirnya tuh bentuknya jadi nggak beraturan. Jadi gue pikir daripada ini udah kacau banget, gue cukur aja udah. Tapi nggak tahu ya, mungkin juga sugesti sebenarnya. Iya, bisa jadi sugesti. Ha-ha. Lu kalau punya facial hair ketika lu cuci muka, itu lu cuci juga nggak? Ya iya dicuci dong, masa enggak? Just checking. Dicuci. Sampai gue mikir apa mesti gue kasih yang kayak kan ada kolon yang buat kumis sama jenggot ya. Gue mikir apa harus gue kasih kolon supaya nafasnya enak gitu. Iya, jadi for guys out there that decided to have a facial hair, itu juga harus dirawat sebagaimana lu merawat anggota tubuh yang lain, rambut, muka gitu, nggak terus lu biarin begitu aja. Nanti jadinya you look like a homeless guy. Exactly. Terus kemarin tuh gue ke drugstore, gue nemu ada loh toner yang 2-in-1 buat rambut sama buat facial hair. Toner buat rambut, toner penumbuh. Toner aja, toner tuh biasanya buat apa sih? Buat penumbuh ya? Oh, Iya, interesting. iya. Kemarin gue lihat tuh ada satu produk 2-in-1. Sebenarnya ya, kalau gue punya teman yang sangat suka sekali browsing di drugstore. Sorry, tonic bukan toner. Yes, lanjut. Nah, itu dia. Sebenarnya, kalau kita tuh punya waktu dan kita telaten, di drugstore tuh banyak sekali produk-produk temuan yang selama ini mungkin lo nggak pernah tahu gitu ya, hadir di situ untuk merawat badan lo. Tapi kan gue sih paling nggak betah sih, Web, di drugstore berlama-lama. Kenapa tuh? Karena gue merasa overwhelmed aja kalau di drugstore tuh. Oh, overwhelmnya kenapa kira-kira? Karena kayak pilihan produknya tuh banyak, terus rata-rata drugstore itu penuh, sesak, everybody is talking, SPG-nya semua nanya, gue jadi kayak bingung sendiri gitu. Jadi gue nggak bisa tuh tenang, lihat-lihat, browsing gitu. Gue punya teman yang bisa tuh menemukan kedamaian di tengah-tengah keramaian drugstore. Dia lihat-lihat, baca, nyoba, ini itu gitu. Bisa begitu. Gue nggak bisa. Lu udah kelasnya butik soalnya. Mungkin ya, tapi Iya. iya, I tend to get easily overwhelmed dengan pilihan yang terlalu banyak, Bo. Oh, iya. Tapi ya, gue tuh bukan tipe orang yang browsing sih kalau di drugstore. Hah? Biar ada kejutan aja pagi-pagi. Hai Inga. Kan kemarin kita ngomongin dia, kita tanya aja sama dia sekarang nih. Aku kaget bentar. Kita tanya aja sama dia. Langsung di live ini. Ada apa ini? Assalamualaikum. Dia kaget. Dia juga ayam-ayam pasti tadi. Oke, kita kasih perkenalan introduction dulu ya. Jadi Inga ini kita kenal Inga waktu kita masih siaran di Radio Cosmopolitan. Mungkin Iwet sama Angie yang lebih akrab sama Inga karena Inga tuh lama tugasnya sebagai produsernya Iwet sama Angie. Waktu itu Iwet sama Angie kan Breakfast Club tuh siaran pagi-pagi. Betul kan, Wet? Betul. Terus nggak lama setelah itu, berapa lama ya Inga kerja di Cosmo ya enggak? Lama banget, 1 tahun doang. Inga tuh setahun jadi produser, terus Inga melanjutkan perjalanan karirnya ke tempat lain. Nah, waktu Inga tugas jadi produser, gue cuman tugas seminggu sekali Diary Dave sama podcast YOLO doang. Sekarang kan kembali gue sama Iwet yang siaran tadi, Angie yang cuman podcast YOLO doang gitu. Betul. How life turn out to be. Inga, kamu kerja di mana sih, enggak? Sekarang aku bantu bagian learning and development buat satu perusahaan retail. Sebut aja perusahaan retailnya di mana, pengen tahu. Sebut aja ya, oke. Era Jaya.
Oh. Era Jaya dia sekarang. Jualan handphone kan ya Era Jaya itu ya? Bukan cuma handphone Bapak, banyak banget mau saya sebutin, katalognya nggak perlu. Jualan Henny kan ya? Henny. Inga, Ya, kantornya di mana tuh nggak? kantornya banyak, ada yang di SCBD, di Pluit, di Bandengan, tapi kalau aku kantornya pindah-pindah, kalau nggak di Mangga 2 di Pluit. Gitu. Lu jualan handphone sekarang nggak di Mangga 2? Mangga 2, Roxy Mas yang handphone. Lu gimana sih, Web? Mangga 2 apa jualan sepatu sama baju, sama somai. Iya bener, ada si Omai. Oh, lu di Mangga 2 sama di mana tadi Pluit? Pluit, iya. Bandengan. lu kos. Lu tau Bandengan nggak? Tahu, Bandengan tahu. Iya, di Bandengan juga ada. Kantor pusatnya Oh. juga ada. Lu kos di sana sekarang? Enggak, aku tinggalnya sekarang di Kalibata. Jadi supaya naik ke kantor tuh gampang banget naik kereta. Gitu. Oh, langsung turun di kota ya? Betul. Oh, Ini kayak reuni ya, temu kangen aja gitu sama Inga ya. benar. Ya, Masuk kali-kali kantor ya. tiap hari nggak? Apa atau ada WFH-nya? Tiap hari kalau enggak dipecat nanti. tiap hari ngantor. Boleh misalkan mau izin kerja dari toko karena store kita banyak di mall-mall juga gitu, bisa gitu. Oh, Inga belum bisa kamera ya? Emang followersnya berapa nggak? Beliin followers dong. Mainannya nggak gitu. Era Jaya nggak jualan follower. Nggak ada. Kata lu banyak produknya, nggak cuman Henny. Iya nggak ada nih. Ini dipencet-pencet nggak bisa gambar kameranya. Oh, belum beda bisa. ya loh. Waktu ku kecil, ku pencet-pencet, aku pikir Oke deh Inga, berarti lo kerja tiap hari ya nggak ya? Tiap hari. Betul. Oh, oke, berangkat oke. kantor jam berapa sayang? Berangkat kantor jam 8 karena aku masuk jam 9. Oh makanya Inga bisa nonton siaran pagi kita 7 sampai 8 weh. Ya, tapi ini lagi siap-siap nih berarti sekarang. Iya betul. Oke, guys, tolong bantu untuk follow Inga ya supaya dia nanti bisa live bareng kita, mukanya kelihatan. Inga kangen nggak kerja di radio, produserin acara? Kangen sekali karena ini boleh curhat nggak sih? Boleh ya? Gue pengen tahu deh. Ya, oke, karena menurutku 1 tahun pertama kerja di Jakarta sebagai USDA, waktu itu aku dibilangnya USDA ya, karena aku tuh kuliahnya di Bandung tapi rumah di Cimahi, Bapak Ibu, gitu. Gue panggil dia si Usda, Bo. Usda dari Cimaho. Iya, Cimahits. Dia sama kayak Fitrop. Iya bener. Gitu. Terus? Seru banget karena pertama kali kerja ke Jakarta, terus nyemplungnya langsung ke radio yang memang kerjaannya tuh beda banget sama kuliah. Aku kuliahnya psikologi, tapi belok banget tuh waktu itu kerjanya tiba-tiba ke radio jadi produser pula. Iya. Pagi-pagi, jam kerjanya jam 6 pagi sampai jam 3 sore. Hari ketiga masuk kantor kayaknya deh udah handle talk show-nya Iwet dan Enji di klinik Pelangsing apalah gitu. Masih jutek tuh berdua waktu itu. Pasti. Wih, didedes banget nih anak kecil. Siapa nih gitu, baru lulus kuliah satu jadi produser. Pasti kan Iwet sama Angie penyiar-penyiar senior gitu belagu ya. Enggak belagu. Enggak belagu, baik kok. Cuma baiknya selektif. Terus nggak? Gitu, tapi meskipun cuma setahun, tapi di sana seru banget karena banyak kenal orang baru, banyak dapat kenalan baru, pengalaman baru. Terus dulu kalau jadi produser dan kreatif asisten itu kan kita diminta live report ke event apa, terus kemudian disuruh produksi iklan apalah gitu, nyari-nyari voice over talent ke radio tetangga kanan kiri gitu kan. Gitu dulu pernah tuh menarik karena pertama kali disuruh bikin iklan, disuruh ke radio hard rock, cari aja orang namanya Andira gitu. Andira kan senior ya. Terus aku datang, ada cowok lagi duduk di lobi, aku nanya, Mas yang namanya Andira mana ya? Oh Andiranya nggak masuk, padahal itu Andiranya. Aduh. Hidup keras di ibu kota ya nggak ya? Keras tapi seru.
Keras tapi seru. Lucu nih, karena pasti banyak banget juga geng duet yang merantau ke Jakarta dan punya cerita yang sedikit banyak mirip sama Ingga. Iya nggak sih? Betul. Iya kan? Pengen Oke tahu, lah. pengen tahu deh Inga, without sounding to pick me, what did you learn selama 1 tahun tenure lo di Cosmopolitan FM jadi produser dua diva-diva FM? Oke, yang paling aku pelajari adalah gimana ya? Kalau aku ngelihatnya adalah kita harus bisa masuk ke segala jenis pergaulan dan bisa bawa diri. Intinya itu sih. Jadi ada yang bilang Jakarta keras lah, Jakarta susah lah segala macam. Kalau kita nggak menyesuaikan ya mungkin akan susah ya. Gitu. Dulu buat anak piyik yang baru lulus kuliah, tiba-tiba nyemplung ke radio yang jreng kanan kiri depan belakang tuh banyak artisnya gitu. Itu akan kaget lah, gegar budaya atau namanya ya gitu ya gitu. Culture shock. Culture shock. Tapi waktu itu buat aku mungkin yang dipelajari adalah namanya belajar pasti akan susah dulu, akan malu dulu, akan tiba-tiba dicemplungin suruh live report ke Kelapa Gading naik Gojek. Ya Allah, berasa capek banget gitu. Tapi ya udah ditelan aja karena at the end akan seru kok gitu. Dan itu meskipun cuma 1 tahun kerja di sana, tapi salah satu pengalaman paling berharga banget sih. Ingga pingin nggak balik lagi kerja kayak gitu nggak? Sehari 2 hari boleh deh. pengen banget. Beneran nggak? Pengen. Ini kenapa tiba-tiba ditembak interview dah? Ada yang bilang gini, kayak interview kerja. Enggak, tapi lo nggak pernah sampai nangis kan dibikin karena pressure pekerjaan di radio? Dibikin nangis enggak, muka di lakban pernah. Ingga pernah ulang tahun, itu kayaknya idenya Angie ya? Nggak, gue lupa deh. Ya, Tapi gue ikut melakukan juga. Dia didudukin di kursi. Lo tau kursi kerja yang bisa muter-muter itu? Dia dilakban, di kursi itu. Abis itu mulutnya juga dilakban, terus didorong ke lift, naik turun lift. Itu lift Sarinah masih rame ya jam segitu. Gila, kalau zaman sekarang sih lu bisa dilaporin ke Komnas HAM loh. Wet, Ji. Ke Kaseto juga bisa dilaporin sih Kak Dev. Iya kan? Gila, lu abuse loh itu. A, abuse. B, abuse. C, abuse. Abuse, bebius, cebius. D, si keringnya meledak. Gila loh. Apa lu dilakban ke tembok ya nggak ya? Gue lupa, pokoknya dilakban aja. Iwet, Tembok enggak, tapi sebelum lu disomasi, stop it deh. enggak, ujung-ujungnya dinyanyiin kok, ditepukin selamat ulang tahun. Ada hajatan ulang tahunnya ada. Anaknya nggak apa-apa, anaknya nggak marah. Ya anaknya nggak punya pilihan, dia junior. Coming from me ya, penyiar yang nggak pernah melakukan itu ke produser gue, tapi produser gue sih rata-rata nangis di bulan pertama ya. Lu nggak lakban, lu dedes aja sampai nangis. Tapi itu tuh tanda sayang kita sama Ingga. Iya, aku merasa disayang sekali kok. Sangat disayang. Iya. Lu harus tahu, dulu tuh Ingga partner nama Eco. Eco tuh lebih sedih lagi hidupnya. Nggak boleh gerak sama Angie, Bo. Karena Eco tuh suka banget joget. Jadi kalau lagu gini sama Angie, gue benci banget dia joget-joget. Hara deh. Diseterap ya. Diseterap suruh diem. Jadi, produser-produser junior itu mainannya penyiar-penyiar diva ini semua ya, teman-teman ya, bisa membayangkan situasinya. Karena kan pagi-pagi terus mulai bingung, anjir ngapain nih ya, ketemu sama partner dia lagi mesti ngibur orang ya kan, kita butuh keset ya. Oke. Pertanyaan berikutnya mungkin buat Pak Iwet ya gitu. Iya. Sekarang setelah siaran di TikTok semua dikerjain sendiri, nggak punya produser, nggak punya operator, jadi lebih menghargai peran kehadiran seorang produser nggak dalam hidup? Makanya saya ajak live dia. Oh pantes, iya. Makanya dia saya ajak live ya. Kali-kali ini bisa mengepalai produser-produser lain nantinya.
Karena dia tahan banting. Dibanting bener. Banting arti kata sebenarnya smackdown. Jadi Inga udah mulai bisa meraba lah ya arahnya kemana. Nanti DM Iwet kalau misalnya memang ternyata berminat ya enggak. DM-nya dibalas Ada ya, kata Pak. kemarin janjinya lo yang mau nge-DM dia. DM-nya dibalas ya Pak Iwet. Inga mah gue follow. Oke ya Inga, kamu siap-siap deh kerja ya. Oke, terima kasih banyak. Have a nice day. Senang Selamat sekali bekerja. ngobrol lagi. Sehat-sehat ya. Selamat bekerja Kasep. Hatur nuhun, sami-sami. Marangga, Kipayun, Kasep. Yuk. Lucu sih Inga ya. Dia tuh hiburan loh, Bo, dulu, Bo, beneran. Terbongkar lah ya kalau kalian tuh sebetulnya punya bakat-bakat bully. Kalau gue tuh sejahat-jahatnya gue tuh nggak bakat bully. Gue tuh bakatnya company. Menjajah anjir. Gue tuh nggak bully, Beb. Gue tuh company. Lu tanya, Coba gue mau tahu bentuk company lo tuh kayak apa? Kalau Inga kan tadi kan cerita tuh ya, udah dilakban ya, tapi dia masih ketawa aja. Kalau lu tuh company kayak mana? Coba. kok jadi pengakuan? Coba, Jadi- coba mau tahu gue. Kayak mana? Sampai nangis di bulan pertama tuh gimana ceritanya? Sebut namanya siapa? Oke, karena cerita ini juga semua udah tahu dan gue tuh baru taunya setelah itu lewat gitu. Dulu ini sebelum gue bertobat ya. Ya. Jadi gue masih siaran di Cosmo, gue cuman produserin Diary Dave. Nah itu gue Dia cuma produserin Diary Dave. Iya, gue cuman siaran Diary Dave. Gue itu masuk ke Cosmo di Pinang Ajeng. Itu Ya. gue lagi mendidih banget tuh web untuk ngegedein Diary Dave sebagai IP milik gue. Jadi kan banyak idealisme gue kan. Pengen ini, pengen itu. Gue bikin YouTube channel sendiri, bawa-bawa kamera, ini itu. Jadi idealisme gue terhadap program itu tuh tebal banget. Ya. Gue dapat produser Airin. Airin itu sekarang udah jadi bos di agency. Airin itu bos. Dia tuh group account director. Bos-bosnya account director. Lu. Menang award. Sudah. Lanjut. Airin ya. Airin juga kayaknya waktu kerja di Cosmo tuh baru deh. Dia juga Baru. jadi produser gue tuh juga baru. Dan mungkin sama kayak Inga, dia juga deredek mili ya megang gue ya. Dan kewajiban produser itu kan ngegawangin acara. Ya. Plus jaga mood penyiar. Yes, sama bikin skrip kan. Betul. Kayaknya tadi gue menghaluskan. Kayaknya tuh 3 bulan pertama skripnya Airin tuh nggak ada yang menurut gue nggak ada yang sesuai. Jadi tiap kali gue datang, tamu dia gue gini, briefing Airin, gue gini. Tapi kan Kadif udah tahu mau nanya apa. Airin, yang butuh briefing tuh bukan saya. Kamu yang butuh briefing. Saya lagi melatih kamu supaya kamu bisa ngebrief dan ngegawangin acara. Kamu nggak usah tanya, saya tahu apa nggak mau nanya apa. Saya tahu mau nanya apa. Saya cuma mau ngecek, kamu tahu nggak acara ini mau dibawa kemana? Briefing? Gue. Nadanya persis kayak gitu. Iya, duduk. Pakai saya sama kamu. Ya. Duduk, dia pegang skrip gitu ya. Oke, part pertama itu kita nanya gitu. Menurut kamu menarik pertanyaan-pertanyaan itu? Kalau menurut Kadif nggak menarik bisa diganti. Ya, aku nanya pendapat kamu. Boleh aku bikin ulang nggak Kak? Boleh. Hancur hatiku. Dia bikin ulang. Bikin ulang. Dan gue nggak tahu loh kalau dia suka nangis tiap kali mau tiap kali hari gue taping Diary Dave tuh dia suka nangis, gue nggak tahu. Gue tuh later on setelah dia keluar gue baru tahu. Tapi look at her, lama-lama dia jadi jago, Bo. Dan lu boleh cek Iwet, I do that to all my producer. Airin tuh bos lo sekarang. She's a lady boss, you know. Nah, yang lebih tahan banting tuh Anggita Rambitan. Oh, I remember her.
Anggita gue naik level lagi tuh. Karena lu udah gini, datang baru lagi nih, gitu ya. Briefing Anggita. Terus? Tapi kan Kadif udah lama siaran di sini, Kadif harusnya tahu. Briefing ini sama dong. Briefing ini bukan buat saya, tapi buat kamu supaya kamu terbiasa tahu arah acara ini mau dibawa kemana. Briefing? Ya itu template lu deh, Bo. Enggak. Terus? Ya lo kalau ada anak baru pasti lo gitu. Briefing Tiara. Bo, Anggita. Terus gue gini. Anggita, kita udah setahun. Siapa aja bintang tamu dari Div udah setahun. Banyak banget Kak, aku nggak tahu. Mana listnya? Aku nggak tahu kalau aku harus bikin list. Dibikin list ya. Tiap tahun aku mau minta listnya. Dibikin list. Dia bikin list, Bo. Nama, nomor telepon, topik bahasan, alamat. Gunanya buat apa? Gue bilang gitu. Itu networknya aku dan networknya kamu. Jadi, kalau kamu keluar selesai bawa acara ini, lu punya a bundle of network, mantan tamu-tamu Diary Day, yang udah kenal lu bisa bawa, Bo. Jadi gue inget, aduh gue pengen nangis. Waktu dia hari terakhir selesai dari Diary Day, dia pamit sama gue itu, dia bawa bundle daftar list itu. Ini 3 tahun daftar tamu-tamu Diary Day yang pernah lewat. Anggita Rambitan. Nia, briefing. Nia ikut briefing. Tapi kan kamu udah tiap hari siaran, Mas Dev. Ini bukan buat aku. Dan gue tuh ya sesekali sama produser gue suka nanya gini, kan 3 part. Gue suka nanya, tadi gue suka belagap pilon gitu. Tadi aku tuh ngebahas apa ya? Dilihat aja di skrip. Berarti kamu nggak ngedengerin dong tadi saya ngobrolnya apa? Tadi nanya. Harus dengar. Yang siaran bukan cuman gue. Lu juga duduk di situ. Terus lu usil aja gitu begitu lu lihat, sibuk main handphone, gue tanya nih abis ini gitu ya. Ember. Jadi, kalau lu semua nyangka gue kejam, ya, gue macam Romusa, nah, lu lihat sebelah gue, Noh. Iya. Sampai ya, pernah satu kali nih, gue kan selama ini dikenal sebagai si yang orang paling jahat ya di dunia ini ya. Kan gitu ya, image-nya, bener nggak? Ya, bener ya. Gue tuh udah paling dedes, gue tuh paling jahat, gue tuh paling teror. Pokoknya udah deh, penjahatnya gue. Tiba-tiba ada satu orang nih, ngobrol sama Dave. Dia diam terus kayak gini, kamu lebih parah daripada Mas Iwet. Terus kata dia gini, ini baru seperempatnya, oke? Orangnya pipis di celana. Bo, aduh, iya, biar. Ini baru seperempatnya. Lu bilang gue dedes, gue jahat. Lo ngobrol no sama Dave Hendrik. Tapi produser-produser gue sayang loh sama programnya. Iya. Dan biasanya mereka sayang juga sama lo. Walaupun Pasti keinget banget. Tapi itu kan sebelum gue bertobat. Sekarang gue udah gak gitu cuy. Tapi kayaknya penyiar-penyiar pagi tuh emang nakutin ya, Bo ya. Gue gak penyiar pagi. Oh iya. Nakutin, Bo, nakutin. Melanie itu juga nakutin loh. Walaupun dia bentuknya beda ya. Bukan, dia nggak yang kayak gini nih. Tapi agak lebih, kalau dia tuh nyonyah. Dut, bikinin kopi dong, Dut. Company, gue mah gak pernah begitu. Lo nggak ya? Aduh, ya Allah. Gitu guys. Ya, di balik ketawa-ketawa ini, sesungguhnya ada jiwa-jiwa setan di dalamnya. But you know what ya, gini, mungkin teman-teman yang nonton Dave Iwet siaran pagi nanya gitu ya, kenapa sih tiba-tiba ngobrol sama Inga gitu ya. Tadi gue share tuh di links di Instastory gue, ada postingan dilakukan di Denmark
Rupanya inisiatif ini sudah dilakukan di 85 plus negara web. Ya. Inisiatifnya berjudul The Human Library. Berita ini dipost oleh sebuah account di Instagram. Apa itu The Human Library? Jadi web, lu datang ke tempat itu, it's a library, tapi dia nggak nyewain buku. Ya. Dia nyewain orang. Yes. Orangnya diapain? It is called a human library. Jadi setiap orang yang di situ ada kategorinya. Ya. Refugee, unemployment, lansia, Ya. pensiunan CEO, tech guy, gitu-gitu. Ya. Jadi lu kalau mau, yes, jadi selama 30 menit lu diberikan waktu untuk ngobrol sama orang-orang yang lu pilih. Tujuannya apa? Never judge a book by its cover. 1, 2, every person has a unique story to share. Jadi Lucu banget. lu tuh dapat insight pengalaman hidup gak cuma dari baca, tapi juga dari ngobrol sama orang. Oh, that's interesting. Lucu ya? Makanya namanya human library. Oh, wow. Bisa tuh buat jadi ide. Itu sebenarnya menurut aku at the core of it, kenapa kita itu suka nonton podcast? Karena kita belajar mendengarkan cerita hidup orang lain kan? Iya. Itu gue udah pernah cerita juga. Larry King di bukunya How to Talk with Anyone. Salah satu poinnya dia, salah satu rumusan jurusan dia adalah get insight, dapat wawasan, talk to people. Karena tiap orang pasti punya cerita hidup yang mungkin embedded on it, kita bisa menemukan sebuah pelajaran. Interesting. Lucu ya? Lucu banget. Ternyata tadi di kolom komentar ada yang bilang di Indonesia ada Human Library Indonesia. Oh iya, Iya. cari yuk. Yuk, menarik ya? Human Iya. Library. Karena udah di 85 plus inisiatif ini terjadi. 85 plus negara maksudnya. Iya, nggak cuma di Denmark doang. Oh. Nice. Mazi setuju. Get insight, talk to people. True. Tapi sempat off pas pandemi. Iya, karena itu offline banget ya base-nya ya. Tapi online sebenarnya juga bisa sih. Oh iya, walaupun kehangatan ketika lu bertemu offline IRL in real life itu beda sih, Wet. Iya. Iya. Setuju. Benar. Gitu. Dan lucu ya, maksud gue gini, perkembangan teknologi kayak sekarang gitu ya, kenapa semua orang gila-gila podcast, kenapa kita seneng dengerin podcast, karena sebetulnya dari zaman dulu tuh sebetulnya kita tuh udah haus belajar dari pengalaman hidup orang. Iya. Iya kan? Itu sebabnya kalau zaman dulu lu pergi main ke rumah eyang lu, ke rumah om-om, tante-tante lu duduk ngeriung ngedengerin ceritanya dia, itu kan cikal bakal podcast. Iya. Salah satu hal ya yang suka gue lakukan kalau gue traveling, gue kan sering traveling sendirian ya. Gue tuh suka banget nongkrong di restoran, rumah makan lah, gue nggak bilang restoran. Kalau restoran tuh kesannya kayak fancy gitu ya. Atau gue naik kendaraan umum, adalah gue untuk ngamatin dan ngobrol sama orang. Jadi gue bisa dapat insight langsung dari local people. Gitu. Ya, kan banyak yang bilang itu sebetulnya a true definition of traveling ya. Ya, true. Jadi balik lagi sama kayak tadi human library itu mendapatkan insight dari orang itu menurut gue juga berharga. Dan kalau misalnya human library itu emang kayak dia punya beberapa orang-orang dari berbagai macam pekerjaan, itu menurut gue juga menarik. Bicara mengenai cikal bakal ya, kan yang juga rame adalah, kan banyak teman-teman yang bilang bikin konten di sosial media, kayaknya 2025 ini orang udah mulai kelelahan dengan drama yang terlalu overexpose di sosial media, ya. Berantem, orang sakit hati, ribut, dipaparkan di sosial media, sehingga muncullah teori-teori yang bilang 2025 people are fatigue, lelah, episode oversharing udah selesai. Sebenarnya ya, nonton deh di Netflix dokumenter
Jerry Springer. Oh, gue nonton. Uh, Oh, gue tadinya mau bahas Jerry Springer itu kemarin di meeting, gue lupa. Tapi ya udah, thank God lo udah nonton. Iya. Anak-anak 80-an kayaknya itu ya, 80-90 pasti tahu Jerry Springer. Di Netflix itu perjalanannya dijelaskan gitu. I hate that talk show. Kalau gue ya. Ya, Gue merasa nggak cocok. Karena kan dulu dua kubu tuh. Jerry Springer sama Oprah. Gue tim Oprah. pasti. Mereka kan gontok-gontokan. Kenapa gue I hate Jerry Springer? Karena di Jerry Springer itu orang berantem, Bo. Suami selingkuh, ntar istrinya didatengin, selingkuhannya didatengin. Mereka bisa jambak-jambakan, mereka bisa ribut gitu. Kayak gitu-gitu. Dan itu tuh it become a cult culture. Ya, Yang akhirnya bertahun-tahun merajai konten talk show. ya, Iya kan? Terus terbukti loh orang itu karena surveinya di Amerika ya. American people jadi lebih kasar. ya, American people jadi lebih berani mengungkapkan rasa tidak suka mereka, mukul, tonjok di depan umum, dan orang seneng nonton itu. ya. Di dokumenterinya itu dikasih lihat tuh sebenarnya progressionnya kenapa bisa jadi begitu. Iya, Menarik loh. exactly. Dan menutup acara itu, Jerry Springernya sendiri mengakui loh, dia nyesel bikin acara jenis itu. Oh iya. Ya, Dia nyesel gitu. Dan ya semua produser-produsernya yang wawancara dia bilang gini, gue nyesel loh gue punya kontribusi di dalam hal itu. Karena kan mereka gitu ya, kalau bikin dokumenter, mereka langsung berkaca kepada culture sekarang. Sebenarnya The Jerry Springer Show itu yang menjadi cikal bakal reality TV yang banyak kita saksikan tuh. The Kardashian, Texas Housewife, yang ribut, berantem, cakar-cakaran, tonjok-tonjokan gitu. Itu kan it's reality TV gitu. Nah, reality TV itu yang juga akhirnya dibawa ke sosial media. Jadi kan runutan untayannya tuh jelas ya gitu. Before Jerry Springer kita tuh sungkan loh untuk menunjukkan emosi jelek kita di depan umum. Begitu Jerry Springer berhasil, orang ternyata suka ya, orang ternyata demen ya. We actually can do that. Okay. It is actually allowed. Let's do it. So, yeah. ya. Tapi kalau gue sih ngambil pelajaran dari Jerry Springer is how you build a show. I like the spirit of the team. Terus kemudian I like how kayak strategi-strateginya itu gue suka. Maksud gue kayak oh iya, karena biar gimana pun kan memang ada orang yang suka sama tipe konten seperti itu. Tinggal sekarang adalah bagaimana kita memahami audiensnya aja sebenarnya. Arahnya kemana. Ya. Yeah. But it's good. It's really good. Gue suka. Iya. Gue suka. Nonton deh dokumenter itu, eye-opening. Correct. Itu menurut gue jadi kayak ya itu tadi POV-nya jadi luas gitu. Giving you more nuance. Ya enggak? Tapi ya ngomongin tadi kan lo bilang gitu, dari Jerry Springer, terus kemudian ada reality show, lalu reality show itu yang kemudian dibawa ke di kehidupan sosial media. Menurut gue ya, semuanya sama loh pada akhirnya. It's just the platform aja yang berbeda. Yes. Ya. Ya kan, kayak kemarin gitu. Kita meeting kan terus gini. Ini kayak TV ya sebenarnya. Iya. Cuma platformnya adalah di TikTok sama di YouTube. Iya. Cara operasional TV nih sebenarnya. Yes. Yes. And apa yang lo bilang bahwa cuma beda platform aja. True. Dan kan waktu Jerry Springer itu kan dia dapat banyak teguran dari Senat ya. Dibilang katanya lu nggak mendidik, lihat tuh masyarakat Amerika, lihat culture yang lu bangun. Dan dalih yang ia sampaikan adalah, tapi kan ini acara kontrolnya ada di penonton. Kalau dia nggak suka, nggak usah nonton. Gue nggak maksa loh.
Ya sama kayak konten-konten ini kan lu bilang ada orang yang suka. True. Pilihannya ada di kita sebagai penikmat. Kalau lu nggak suka jangan nonton. Yang gemes adalah lu suka, lu nonton, lu komplain. Lah, bagaimana? Betul. Setuju gue sama lo. Kendalinya ada di kita, guys. Gitu ya. Jadi kemarin itu aku sama Iwet kasih konteks ya. Gila konteks. Aku tuh dipanggil sama Pak Iwet ya. Dibeberkan lah gitu data. Dia bilang gini, David, kan kita punya YouTube nih namanya Duet With ya. Udah 7 menuju ke 10. 10 tuh katanya hitungannya 1 season. Coba yuk kita lihat datanya. Itu gue tuh gini, aduh data ya, angka ya, gitu. Gue gini, aduh, DATA tuh gue tuh paling MALES gitu ya. Tapi ya udah deh ya, gitu. Sebagai pemain, yuk kita belajar. Jadi dikasih lihat lah gitu ya, nature-nya orang di YouTube, yang nonton konten kita kayak apa, seperti apa, jumlah follower, ini itu. Gue cukup terkejut sih gitu. Boleh gak sih kita jujur-jujuran aja di sini? Boleh dong, boleh banget, boleh banget. Ya, jadi teman-teman, we just discovered by data bahwa ternyata penonton YouTube Duet With, ini specific to ours ya, maybe not applicable to other content creators and contents. Penontonnya Duet With itu hanya mampu bertahan rata-rata 15 menit pertama aja. Gue bilang gini sama Iwet, percuma dong kita bikin konten 49 menit, 45 menit, karena yang ditonton cuma 15 menit di awal. Jadi memang time span perhatian penonton Duet With itu baru 15 menit di awal. Gue sih sempet yang gini, ya udah gak usah ngobrol panjang-panjang kalau gitu. Gitu. Ini menarik deh. Terus ada yang bilang gini, enggak, aku nontonnya full, enggak, aku nonton full, aku nonton full gitu ya. Aku sampai kelar kok, aku sampai selesai gitu ya. Aku bahkan sampai download, aku sampai habis. Oh, langsung semua gitu. Cuma masalahnya datanya berbicara seperti itu. Jadi berarti gini, lebih banyak rata-rata majority. Ya. 15 menit mereka nonton, habis itu bye. Iya. Tuh ada yang bilang langsung, aku ngaku nggak sampai habis. Iya, cuman kejeda sih, iya. Yes. Iya. Dan kita mendapatkan masukan, ternyata pace kita dalam membawakan acara Duet With itu dinilai medium to low, cukup lamban. Gitu. Pace-nya slow. Pace-nya slow. Nah, itu tuh konfliktif tuh buat gue. Karena buat gue gini, makanya semalam tuh gue agak winding down-nya agak susah gitu ya. Karena gue gini, gue gak mau terjebak dengan sama seperti rata-rata ketika gue, ini pengalaman gue ya. I'm not saying semua acara televisi seperti itu, don't get me wrong. Gue udah tidak membawakan acara talk show di televisi. Ketika saya membawakan acara talk show di televisi kan begitu ya. Datanya gini kak, harus lebih cepat, harus ini itu. Ketika gue nyemplung ke YouTube tuh gue merasakan gue menemukan playground yang membebaskan gue. Karena buat gue gini, talk show itu kan membangun emosi ya. Iya. Membangun emosi itu butuh cara dan proses. Lu nggak bisa dalam hitungan 1-2 menit, lu udah langsung berhasil mengorek cerita paling dalam. Nggak bisa kok. Kayak waktu kita belajar coaching, itu ada beberapa menit pertama yang disebut building rapport. Membangun kedekatan itu perlu proses gitu. Kadang di beberapa tamu 3 menit, kadang di beberapa tamu 15 menit. Temen yang deket kayak Becky aja, dagingnya Becky baru keluar di 20 menit di belakang bro. Iya kan? Nah kalau lu cuman betah di 15 menit pertama, gue tuh semalam mikir gini, mesti ngapain ya berarti dipercepatnya gitu loh. Kan ada teorinya kalau di digital, bahwa the first 3 seconds really matter. Sehingga emang zaman sekarang tuh udah nggak bisa pakai teori kayak dulu gitu, Dave. You need to build up the momentum, you need to build up bla 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 segala macam. Karena
kebanyakan penonton digital itu ya mereka they don't need to build their emotion. Ya. Sehingga ya udah langsung aja straight to the point. Lo mau ngomongin apa? Dar der dor. Makanya kan dibilangnya dar der dor banget kan. Gitu. Iya betul. Mm-mm. Sebenarnya what I'm referring to building the emotion adalah us building the emotion and trust dari tamu kita sehingga mereka mau ngomong sih. Itu kan kan cerita yang paling ditunggu kan cerita tamunya ya. Kita kan harus bisa bikin tamu kita nyaman untuk bisa mengeluarkan. Cuman good insight kita harus belajar untuk ya udah gitu. Langsung aja dar der dor, waktuku kecil, tembak. Dor. Tapi gini Dave. We'll try. Yang masukan itu menurut gue kan kita harus sortir juga ya. Ada yang bisa kita ikutin, ada yang kita pikir bahwa kayaknya yang ini nggak perlu sih gitu. Ada terms and condition-nya menurut gue. Dalam artian gini, menurut gue kita tuh punya segmen yang udah sangat jelas sekali, ya kan? Kan balik lagi nih, lo objektifnya mau kemana? Kalau lo mau bikin sesuatu yang berkualitas, then you're talking to the niche segment. But if you want to talk to mass market, berarti memang lo harus menyesuaikan dengan apa yang disukai sama masyarakat kebanyakan. Artinya apa? Artinya itu tadi, masyarakat kebanyakan tuh sukanya adalah fast pace, lawakan, obrolan kosong, ya nggak? Sementara kalau kita kan bukan itu yang mau kita kejar. Nah, tinggal nanti gimana cara ngebalance-nya aja menurut gue. Oke. Good one. I so agree with you. Dan terima kasih untuk saran dan komentar dari teman-teman yang ikut mengisi kolom komentar nih. Ada satu komentar yang bilang gini, kalau lu mencari uang, if it's money, 15 menit itu udah masuk ke dalam hitungan katanya. Tapi kalau engagement enggak. Terus ada yang bilang gini, sekedar saran aja, kalau pace terasa slow itu karena kita kebanyakan long shot, kurang banyak variasi close up. Oke, kita akan masukkan. Mungkin di editingnya, ya kan kadang-kadang suka cek kayak gitu-gitunya gitu. Sama satu lagi ya bisa jadi memang variasi segmennya juga bisa ditambah gitu. Ya. Macam-macam lah. Makanya jadi ya kita we are progressing. Kita menerima kritik dan saran, terus kita belajar juga. Tapi ada satu hal yang juga banyak disebut adalah pleasing the eyes. Ya. Ya, itu sengaja karena balik lagi kita mikir gini, YouTube, TikTok basically tetap visual. Jadi segala sesuatu yang enak dilihat atau unik itu pasti akan membuat orang nonton gitu. Ya nggak? Iya, kan ada yang bilang gini, saran geng duet kalau ada iklan ditonton ya. Emang udah ada iklan? Ngomongin iklan ya. Wet, lu tuh suka meditasi nggak sih, Wet? Suka. Lu kalau meditasi menggunakan aplikasi apa? Disamarkan. Aplikasi berbayar, Calm. Oh, Calm ya. Gue tuh dari dulu pakainya Spotify sama Tube. Ya, kenapa? Kalau udah ketawa sih? Pasti di tengah-tengah lo lagi tenang, tiba-tiba jangan lupa subscribe ke Optify Premium. Dan gue tuh biasanya ya, gue tuh meditasi menjelang gue tidur, jadi malam. Lo kebayang dong ya dengan temaramnya ruangan gelap gulita gue udah pakai oil gue udah pakai piyama, terus gue ada beberapa konten kreator tuh yang gue suka di Tube gitu ya. Sekarang gitu ya, 30 minutes a meditation for your evening. Kan suaranya biasanya gitu kan yang teta gitu ya. Good evening everyone. Gitu ya. Segging way to your evening, let's just close your eyes. Relax your body.
Release all the tension. Gue udah. Feel that you are melting down to the ground where you sit. Yes. Feel your feet, feel your arms, feel the whole body melting down. Yes. With every breath you take, every inhalation, the eyes draw closer and closer. Shopee COD, Shopee COD. Itu dari yang begini, terus gue gini. Tapi kan, gue awalnya gue begini. Gue tungguin. Skip ad. Terus udah. Mursid hadir. Mursid hadir. Cuman 20.000 loh guys, udah bisa makan kenyang. Butuh dana segar. Gue. Lo nggak mau langganan premium. Semalam. Akhirnya lo langganan premium. Setelah berapa kali tuh kira-kira? Gue tuh cuman Cuman 49.000 David. Logikanya tuh di mana sih ya? Video meditasi lu taruhin iklan di tengah-tengah. Lu tuh juga logika lu di mana? Where is logika? Di mana logika? Lah justru dia taruh di situ karena dia tahu orang nggak suka lagi meditasi dihabek sama iklan. Kesel deh gue. Gue tuh gini, ini cuman gue yang mengalami ini apa gimana sih? Kita jadi tiap kali 15 second gitu kita nggak dengerin iklan, terus kita pencet lagi, terus coming down lagi. Halo. Thank you. Ateng bawa kayu. Itu sebabnya ya, kan kemarin tuh Tiara tim lo ngasih tahu gitu ya, traitsnya millennials tuh uang jajan mereka habis buat subscribers. Nah gue tuh bukan millennials, gue tuh X. Gue tuh masih ada dalam kategori dimana kalau bisa gratis gue nggak mau bayar. Paham? Ya. Oke. Aku sih YouTube aku nggak premium. Aku masih nonton iklan karena aku butuh iklan. Aku biar tahu. Karena kan gue kerja di situ ya, jadi gue pengen tahu nih ada iklan apa aja, siapa yang bikin dan sebagainya. Lalu kemudian kalau Spotify gue premium. Gue nggak suka lagi denger lagu ada iklannya. Terus aplikasi meditasi gue pakai Calm, premium juga. Karena kalau itu emang harus berbayar subscription. Udah. Iya, tapi ya sih. Dua konten kreator yang gue follow di YouTube itu, mereka tuh baik tuh, Wet. Dan view-nya gede-gede. Itu nggak pernah ada iklan, Bo. Jadi dimatiin sama dia. Hebat kan? Nah itu nalar lu jalan, Beb. Namanya konten meditasi. Oh, maksud lo adalah ngapa? Ih, ada yang kasih ubur-ubur. Ubur-ubur ikan lele. Makan bubur, Le. Speaking of ubur-ubur, trend alert. Potongan rambut ubur-ubur lagi jadi trendy loh. Apalagi tuh rambut ubur-ubur? Lu gak lihat kemarin Grammy, Lady Gaga sama Billie Eilish itu tren rambut ubur-ubur, Wet. Jadi Bob gitu. di sini baru belakangnya panjang. Oh my god. Itu mah kalau zaman gue disebutnya jongjet, jangdek, panjang, pendek. Ubur-ubur kan? Gue kebayang lagi rambut kayak gitu. Iya, Lady Gaga tuh. Tuh Haim Cut kata Dennis Van Paris. Apa namanya? Haim Cut. Haim Cut namanya. Lu cobain deh, Wet. Enggak. Udah 7:58. Wet, lu diceritain Mbak Wati nggak? Soal apa? Ada yang approach Mbak Wati mau nawarin lu tanam rambut. Sumpah? Oh ya? Terus Mbak Wati tuh gini, udah pernah nonton
Iwet siaran belum? Iya, katanya nggak ada rambut ya di depannya. Belakangnya juga sih, mau mindahin rambut dari mana? Dia tuh depan belakang udah nggak ada. Di idea of transplant tuh kan dari belakang dipindahin ke depan. Nah di belakangnya juga udah nggak ada bro. Gue udah Google, Dave. Lu mau dari kaki? Bisa dari bulu kaki. Enggak Bisa. dong. Bisa, Dave. Gue udah Google. Impossible. Bisa. Lu perhatiin rambut di bulu kaki itu jauh lebih keriting daripada rambut di kepala lu, Wet. Nah, ya udah. Tinggal nanti resikonya adalah rambut lo keriting. Hell no. No. Lah, daripada lo nggak punya rambut, mending mana? Gue udah nanya sama dokter gue di Farmanina. It cannot. Di Google bisa, David. Dari bulu kaki, dari bulu dada, dari bulu... Bisa. Ada yang dari bulu dada. Ada. Ada. Itu ada gambarnya yang kayak waktu lo bolong-bolong itu tuh. Yang lo bentol-bentol habis dicabut rambutnya. Di sininya begitu. Oh, apa teknologinya udah berkembang ya? Teknologinya berkembang. Dari pokoknya rambut apapun. Selama dia masih sehat dan tumbuh. Bisa. Tapi ya keriting jadinya. Iya, ngikutin aja. Lu coba deh, I dare you. Nggak gitu sih cara mainnya. Kan kaki lu kayaknya banyak tuh ya. Mayan. Kaki lu banyak tuh kayaknya kaki lu ada 12 gitu ya. Gue gak bilang bulu kaki lu loh yang banyak, gue bilang kaki lu kan banyak ya. Ya kan gue macam ular kaki 1000. Udah ya, jam 8 aku ada meeting jam 10 pagi hari ini. Selamat menikmati hari Selasa, teman-teman sekalian. Besok kita ngobrol lagi ya. Have a beautiful day. Blessing everybody.